Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Amar Zira. Yeay. Udah lama banget kan ya aku nggak bikin YouTube dengan kondisi rumahan seperti ini. Karena memang udah 3 bulan terakhir itu aku cukup sibuk teman-teman. Dan di akhir tahun ini, aku memang memutuskan untuk lebih sering di rumah biar gitulah pokoknya aku suka banget bisa ada di rumah dan akhirnya bisa konten di rumah lagi gitu. Nah, kebetulan karena aku lagi di rumah nih, aku 1 bulan full ini di bulan Desember, aku bikin videonya di bulan Desember. Di bulan ini karena akhir tahun juga, jadi kan libur kan, banyak yang libur. Aku pengen ngerekomendasiin ke kalian 6 drakor yang menurut aku bagus banget dan kalian tuh kayaknya harus juga nonton karena memang terlebih dari si drakornya ini punya cerita yang unik dan bagus untuk kita juga gitu, kayak ada pembelajaran hidupnya di dalam drama-drama tersebut kayak gitu. Apa kita mulai aja kali ya? Aku udah excited banget sih. Ini tuh drakor sebenarnya ada beberapa drakor lama juga, tapi kayak nggak bakal ketinggalan zaman kalaupun kita nonton di tahun sekarang atau di tahun yang akan datang kayak gitu. Karena memang ini ceritanya di beberapa drakor yang aku rekomendasiin ini ada beberapa kisah yang menurut aku worth it untuk kalian tonton dan mungkin bisa jadi pembelajaran hidup juga untuk kalian karena banyak banget quotes yang bisa kalian jadikan self improvement untuk kalian. Karena self improvement itu bukan hanya di buku aja, tapi bisa juga lewat tontonan kayak gitu. Jadi aku pengen rekomendasi ini 6 drakor yang menurut aku worth it banget untuk aku sebar lagi ke kalian. Kita mulai ya dari yang pertama. Untuk drama Korea yang pertama, Hospital Playlist. Why? Kenapa aku memilih Hospital Playlist? Jadi Hospital Playlist itu adalah sebuah cerita di mana 5 orang yang bersahabat dan si 5 orang ini mempunyai pekerjaan sebagai dokter. Tapi di sisi mereka menjadi dokter juga, mereka tuh kalau nggak salah 5 bersahabat ini udah sahabatan sekitar 10 tahun dan udah bekerja sebagai dokter itu di sebuah rumah sakit itu udah 10 tahunan lebih gitu loh teman-teman. Jadi umur mereka tuh udah cukup matang, ada 40 tahunan kayak gitu. Dan mereka akhirnya di usia segitu, mereka udah cukup dengan peran dia sebagai dokter. Akhirnya dari salah satu si pemeran yang ada di drakor tersebut. Jadi aku jelasin dulu deh. Ada 5 sahabat ini. Pertama ada Lee Ik-jun. Lee Ik-jun itu karakternya dia memang cukup seru. Dia juga seorang ayah dari seorang anak dan dia divorce sama istrinya, tapi dia tetap menjadi ayah hebat gitu buat anaknya. Oh, karakternya tuh kayak asik gitu loh. Terus ada An Jung Won. An Jung Won itu dia kayak dokter, di situ dia dokter anak. Kalau Lee Ik-jun itu dia dokter umum. An Jung Won. Dia itu adalah anak dari direktur si rumah sakit tersebut, tapi dia tuh sangat murah hati banget gitu loh. Dia nggak sok kaya, bahkan dia itu menyumbangkan semua uang dia tuh untuk yayasan kayak orang-orang membutuhkan, kayak orang-orang yang operasi nggak punya uang, dia bantu pakai uang dia gitu. Itu keren banget sih An Jung Won ini. Waktu di awal episode aja, jadi ayah dari si An ini meninggal. Kan harusnya rumah sakit tuh jatuh ke tangan dia, tapi dengan besar hati dia memberikan kepada orang yang lebih berpengalaman dari dia gitu. Kayak wow, anti gila harta banget. Ada kan beberapa drakor yang tendang-tendangan untuk mendapatkan sebuah kedudukan, ini sama sekali enggak. Jadi emang aku suka banget sama drakor ini karena memang konfliknya itu enggak berat, santai tapi relate. Terus ada Kim Jong Wan. Kim Jong Wan ini dia orangnya agak serius, ketus, tapi penyayang. Aku suka banget sama karakter Kim Jong Wan. Terus ada Yang Se-kyung. Yang Se-kyung ini dia anak ibu banget deh pokoknya. Dia dokter kandungan, makanya dia kayak orangnya tuh kayak sayang banget sama ibunya. Kalau apa-apa dia suka banget ngabisin waktu sama ibunya. Dan yang terakhir adalah Chae Song-hwa. Chae Song-hwa ini adalah satu-satunya perempuan yang ada di persahabatan itu. Yang lainnya tuh kan laki-laki, dia satu-satunya perempuan yang ada di persahabatan itu. Jadi kembali lagi ke kisah awal, mereka adalah dokter yang 10 tahun sudah berkutat dalam kedokterannya itu. Akhirnya yang
yang namanya Yang Sokwang, jadi si dokter kandungan itu yang sayang banget sama ibunya dan suka menghabiskan waktu sama ibunya, dia juga ingin menghabiskan waktunya di akhir pekan bareng sama teman-temannya itu. Akhirnya mereka ngeband juga, jadi mereka dokter tapi mereka di setiap Sabtu Minggu di akhir pekan mereka juga ngeband kayak gitu. Itu seru banget, kisahnya tuh relate nih. Jadi gini, ada beberapa drakor yang bertema dengan rumah sakit dan dokter itu kan pasti banyak darah, banyak operasi kayak gitu-gitu. Nah, kalian bakalan aman banget nonton drakor ini karena memang operasinya tidak terlalu detail dikasih taunya, tapi dia mendetailkan sisi emosional sang pasien, orang tua pasien, keluarga pasien dan dokternya. Itu cukup menguras banyak air mata juga karena memang kisahnya sangat-sangat relate gitu. Alasan aku suka banget sama drakor ini karena banyak hal yang membuat aku bersyukur akan hidup, karena banyak orang yang menginginkan kehidupan sehat seperti yang kita alami sekarang kayak gitu. Jadi drakor ini drakor yang keren banget menurut aku, dan ada season 2-nya. Jadi pertama itu dia ngeluarin season pertama dan ada season keduanya. Nggak bakalan nyesel kalau kalian nonton kedua season tersebut karena memang penuh dengan pembelajaran. Rate dari aku untuk drakor Hospital Playlist ini adalah 9/10, karena memang di drakor ini sedikit banget kisah percintaannya, nyerempet doang gitu loh. Di drama itu mereka tuh umurnya udah pada cukup ya, jadi udah bukan memikirkan hal itu lagi kayak gitu. Kalau kalian nekunin satu persatu dari karakter yang ada di drakor ini, mereka punya pola pikir dan pola hidup yang keren-keren banget dan bisa kalian terapin di kehidupan kalian kayak gitu. Jadi kalian wajib banget tonton. How long will it to find an escape? 하루 참 길다. 여기 있어 빨리 타. 여기 있어 빨리 와. 야 잠깐만 기다려봐. 빨리 와. 야 너도 좀 앞으로. Oke teman-teman, selanjutnya drama Korea yang kedua adalah Replay 1988. Dari Hospital Playlist dan Replay 1988 itu mereka punya sedikit unsur kesamaan karena mereka ditulis oleh penulis yang sama kayak gitu. Jadi hangatnya pembelajaran hidupnya itu sedikit sama kayak gitu. Berkisahkan dengan 5 sahabat lagi juga. Yang pertama Daksan itu dia pemeran perempuan. Terus ada Sunwo, terus Hungwan, Doryong sama Taek. Aku masih ingat banget Taek. Jadi itu 5 bersahabat. Aku suka banget sama persahabatan mereka karena memang ini berlatarkan kisah 1988 di mana nggak ada handphone. Intinya tuh kayak kehangatan pertemanannya tuh beda banget sama kehangatan pertemanan sekarang kayak gitu. Mereka main bareng, mereka nonton film bareng, mereka baca komik bareng. Itu jujur jarang banget kita temuin sekarang gitu. Dan drakor ini tuh drakor yang udah aku rewatch sampai 5 kali karena vibes-nya tuh aku suka dan aku ngerasa kayak terus-terusan kangen sama momen yang ada di film itu. Pemilihan soundtracknya dan menurut aku pemilihan perannya tuh sangat cocok banget untuk karakternya masing-masing. Aku kenalin karakter masing-masingnya ya. Pertama Daksan itu dia anak perempuan, kayak anak kedua gitu di keluarganya. Dia punya kakak namanya Bora, dia juga punya adik laki-laki, dimana dia tuh selalu menjadi yang ngalah gitu loh di keluarganya karena dia anak kedua, dan kakak anak pertamanya itu sangat pintar gitu. Dia tuh jadi Daksan itu karakternya dia kocak, dia amburadul, tapi dia cantik. Sedangkan kakak pertamanya itu dia judes gitu loh, tapi dia pintar, jadi punya karakter masing-masing kayak gitu. Dan si Daksan ini aku suka banget sama karakternya karena dia jujur sama perasaannya. Ketika dia marah, ketika dia senang, dia ekspresif banget orangnya gitu. Yang kedua Sunwo itu kalau kalian mau tahu dan mau belajar jadi anak baik, jadilah karakter Sunwo karena dia definisi anak yang baik banget. Jadi bapaknya si Sono ini sudah meninggal, terus dia punya adik perempuan masih kecil dan dia sayang banget sama adiknya. Dia juga punya ibu dan dia sayang banget sama ibunya, bener-bener sayang banget. Jadi Sunwo itu adalah anak yang suka diiriin sama ibu-ibu komplek di sana karena saking baiknya tuh anak. Kayak pengen banget punya anak kayak Sunwo karena emang sebaik itu. Aku
aku juga kalau misalkan nanti punya anak pengen banget punya anaknya Sunwo manis Kyowo gitu. Terus yang ketiga Hungwan. Ya Hungwan tuh karakternya tuh dia dingin, pokoknya cowok dingin aja. Terus Doryong itu anak nakal sekolah yang males belajar tapi bapaknya tuh kayak kepala sekolah gitu. Kocak deh pokoknya nih karakter mereka tuh. Taek itu dia nggak sekolah bareng, nggak sekolah. Jadi si Taek ini pemain baduk gitu. Jadi baduk tuh sejenis catur tapi caturnya Korea gitu. Tapi si Taek ini terkenal banget pada zaman itu karena dia muda dan jenius, bisa ngalahin banyak orang gitu loh di baduk itu. Keren deh pokoknya nih, si karakter mereka tuh punya karakter masing-masing yang kuat banget nempel di setiap aktor dan aktrisnya kayak gitu. Jadi banyak banget pembelajaran hidup yang ada di drama ini. Pertama dari kisah-kisah mereka sama-sama tumbuh bareng, terus konflik keluarga yang bisa diselesaikan mereka pelan-pelan, terus dari mereka-mereka yang menggapai mimpinya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian nonton drakor ini dari pertama sampai episode terakhir, kalian bakal ngerasain kosongnya banget gitu loh. Jadi ketika selesai tuh kayak gue ikutin mereka tumbuh gitu loh, dari mereka masih SMA sampai mereka udah pada dewasa kayak gitu. Jadi asik banget kayak gitu. Oke, jadi rate dari aku drama ini 10/10 karena asik banget. Kalian harus nonton, kalian harus nyobain vibes-nya, itu asik banget pokoknya. Cip nonton. 뭐해? 나 기다려? Oke teman-teman, lanjut yang ketiga ini Hometown Cha Cha Cha. Aku suka banget sama drakor ini. Dari awal aja, episode awal aja vibe asiknya tuh udah menyeruak gitu di di warnanya, warna dramanya tuh cerah. Terus pemerannya juga cantik dan ganteng. Yang jadi cowoknya itu Kim Son Ho. Kalian tahu kan Kim Son Ho? Dia terkenal waktu itu di drama Startup yang jadi Han Ji Pyong. Lawan mainnya adalah artis cantik yang punya lesung pipit. Oh ya, mereka berdua nih aktor dan aktris sama-sama punya lesung pipit. Si Min Ah cantik banget sih sumpah gitu ya Allah. Dia tuh umurnya udah mau 40 tapi wajahnya tetap sangat muda bro. Jadi drama ini tuh kisahnya tuh bener-bener santai banget. Jadi kayak ada seorang dokter gigi, si ceweknya tuh dokter gigi pindah ke sebuah kota pesisir pantai yang kecil untuk ngebuka kliniknya sendiri gitu. Terus dia ketemu sama laki-laki yang dia tuh punya banyak banget lisensi di pekerjaan. Jadi dia di tempat kecil itu dia bisa melakukan apapun gitu. Dia bisa membantu orang dengan apapun kayak gitu. Kayak dia pinter dalam ngurus kayak teknisi ya kan. Terus dia juga pokoknya serba bisa dah tuh cowok kayak gitu ya. Akhirnya mereka sering bersama dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Konfliknya nggak begitu berat, jadi cocok buat kalian yang lagi pusing banget sama kehidupan kalian dan kalian nonton ini untuk mencerahkan lagi hidup kalian kayak gitu. Rate dari aku di Hometown Cha 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 ini 8/10. Jadi kalau kalian mau mencuci mata dengan kecantikan si Min Ah dan kegantengan Kim Son Ho, kalian bisa nonton Hometown Cha Cha Cha. 혹시 차 있어요? 차? 어. 차. 아니, 그 차 말고. 차차차. Drama yang keempat adalah Our Beloved Summer. Ini terkenal banget. Ini tuh drama terkenal banget awal tahun ini karena memang jadi pemainnya adalah Kim Dami. Kalian tahu kan Kim Dami? Dia juga main di Itaewon Class bareng Park Seo Joon dan ini dia main sama Choi Woo Sik. Dimana yang kita tahu Choi Woo Sik dan Park Seo Joon itu adalah mereka sahabatan. Jadinya waktu itu sempat viral dan akhirnya aku menonton ini. Kisahnya unik karena mereka kayak disatukan dalam sebuah video dokumenter gitu dan akhirnya mereka pacaran. Terus akhirnya pada saat itu mereka putus. Terus mereka harus bikin video dokumenter lagi bareng-bareng dan intinya mereka jatuh cinta lagi lah gitu. Tapi asik banget loh, kayak
Karakter Kim Dami itu cewek-cewek alpha gitu, yang kayak harus semau dia, kayak apa-apa harus ngikutin perintah dia. Dan si Choi Young ini karakter yang nurut, penyayang, kayak bahasanya tuh kalau mereka berdua tuh bahasanya kalau ke Kim Dami tuh kayak kucing, kalau Choi Young tuh kayak anjing, dimana dia penurut, iya aja kayak gitu. Jadi kalian kalau mau nonton yang seru-seru, yang asik-asik, yang ceritanya nggak terlalu kompleks, nggak terlalu macem-macem, kalian bisa nonton Our Beloved Summer karena asik deh pokoknya. Aku suka banget sama karakter si Choi Young dan Kim Dami tuh, kayak mereka tuh dua karakter yang beda banget tapi bisa bersatu gitu loh, jadinya yo kayak cute gitu loh. Oh iya, jadi si Kim Dami dan Choi Young ini ternyata mereka pernah ada di film bareng-bareng gitu, tapi mereka jadi musuh waktu itu di situ, dan di sini mereka bersama, jadi kayak rating dari Our Beloved Summer itu aku bingung. Benar, kamu ngasih rate berapa ke drama ini? Kan kamu juga nonton bareng aku. Lunar dan aku memberi rate-nya 9 karena aku suka sama aktris-aktrisnya kan. Aku tipe orang yang sebenarnya aku kalau nonton drakor nggak mentingin aktornya sih, tapi kalau misalkan aktornya sesuai yang aku suka banget kayak. 나 다큐멘터리 다시 찍고 싶어. 너랑. 왜 계속 신경 쓰이는 거죠? Jadi untuk drama selanjutnya adalah Yumi Cell. Sumpah ini drama yang aku tuh kayak gak bisa move on. Jadi ada 2 season pertama dan season kedua, dan kayak Yumi and Cell ini sebenarnya menceritakan seorang perempuan yang namanya Yumi, menceritakan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya gitu. Sel cinta, ada sel logika, ada sel perasaan, pokoknya kayak semua orang di universe itu mereka punya sel kayak gitu. Dan ini fokus ke selnya Yumi, jadi tentang kisah percintaannya si Yumi tersebut. Di season pertama, si Yumi ini pacaran sama orang gamers gitu namanya Wong. Memang kisah percintaan mereka tuh kurang romantis, kurang to the point kayak gitu. Sedangkan si Yumi itu membutuhkan sosok-sosok yang humoris mungkin, tapi memang pada saat itu pada kehadiran Wong di hidup Yumi tuh lagi cocok banget kayak gitu. Jadi memang di season yang pertama ini unik dan seru banget menurut aku, karena nonton satu drama tapi beda vibes gitu, karena ada karakter kartunnya kayak gitu. Jadi si sel-selnya ini dianimasikan kayak gitu, bukan aktor tapi pakai animasi kayak gitu. Seru banget. Pemainnya Kim Go Eun dan Ah Boyong yang ada di season pertama. Kisah percintaan yang cukup rumit, terus si Ah Boyongnya tuh kayak punya sahabat cewek kayak gitu. Terus si Kim Go Eunnya, si Yuminya cemburu kayak gitu-gitu sih. Relate sih menurut aku kisahnya. Season kedua dia ketemu sama rekan kerjanya namanya Yu Babi. Jadi Yu Babi ini diperanin sama Jin Young karena aku suka banget sama Jin Young. Jadinya di pas season kedua itu cukup bikin hati aku berdebar-debar, karena memang si sosok Yu Babi ini cowok dan karakter cowok yang diimpikan oleh semua perempuan kayak gitu. Dia ganteng, dia baik, dia perhatian, dia peka. Pokoknya kalian harus nonton. Aku nggak mau ngasih tahu kisahnya nanti kayak gimana. Kalian nonton karena ini bagus banget. Rate dari aku untuk drama ini 11 dari 10 karena aku suka banget. 오늘 유미는 완벽해야 돼. 오늘을 위해 준비한 옷이 있지. 그럼 오늘 데이트에 맛있는 거 먹겠지? 유미의 파이팅! Hai teman-teman, aku mau pakai body lotion dari Scarlett. Aku pakai varian Charming. Scarlett ini banyak banget loh kandungannya untuk membuat kulit kita sehat. Sekarang aku pakai. Tuh, lihat deh guys. Langsung bikin kulit kita lembab. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya? Ini jauh lebih bening, lebih putih, dan lebih sehat. Bukan hanya sekedar putih, tapi menyehatkan juga teman-teman. Jangan kulit wajah doang yang dirawat, kulit badan juga harus. Pakai Scarlett. Oke,
Drama terakhir, Hi Bye Mama. Jurni drama tersedih yang di setiap episodenya itu mengandung bawang. Aku nggak mau spoiler terlalu panjang. Pokoknya ini tentang seorang ibu dan anak, dan ibunya meninggal. Memang di luar logika sih, karena ini arwah gitu. Cuman fantasi lah, ini fantasi, tapi jangan lihat di fantasinya, tapi pembelajaran yang kalian dapat dari kisah ini. Aku suka banget sama drama ini karena akhirnya aku pribadi jadi lebih menghargai hidup aku, karena banyak banget hal yang bakal kita sesali ketika kita mati kayak gitu. Dari setiap episodenya juga banyak banget yang menyentuh, dan kerennya di drama ini tidak ada satupun sosok antagonis. Semuanya protagonis, semuanya baik. Ketika nonton aku tuh bingung mau nyalain siapa, karena dia juga punya kisahnya sendiri, dia punya kisah sendiri, dan sama-sama sakit kayak gitu. Jadi kalian kalau mau ikut berkecamuk hati kalian, nonton Hi Bye Mama. Atau kalian lagi galau, kalian bisa nonton Hi Bye Mama untuk mengeluarkan air mata kalian. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa nangis? Aku habis nonton drakor, padahal habis diputusin. Udah kayak gitu. Untuk rekomendasi terakhir ini aku kasih rate 10 karena menurut aku bagus banget dari segi apapun, dari segi aktor yang mereka pilih, dari segi cerita, dari segi visualisasi gitu. Keren banget. 왜 그래요? 못 볼 거 본 사람처럼. 이게 말이 돼? 말이 됐지, 됐어. 그럼 어떻게 하지 나? 놀라지 마. 유리가 살아 들어왔어. Oke, di sela ada 6 drama yang aku rekomendasiin, dan aku juga banyak banget nih deretan drama yang menurut aku bagus dan worth it juga untuk kalian nonton. Pertama, drama Goblin. Goblin tuh drama tahun 2015 atau 2016, tapi worth it banget kalian tonton karena asik. Yang mainnya itu Gong Yoo sama Kim Go Eun. Terus yang kedua, The King Monarch, yang main itu Lee Min Ho sama Kim Go Eun juga. Gak tau kenapa ya, Kim Go Eun tuh nasibnya baik banget karena setiap dia syuting dia tuh selalu dapet cowok yang cakep gitu loh. Keren sih Kim Go Eun. Yang ketiga, Itaewon Class. Keren banget. Kalian yang mau memulai bisnis kayaknya asik kalau kalian nonton itu. Yang keempat, Startup. Startup sama Itaewon Class tuh menurut aku sama ya ininya, tentang orang yang berjuang untuk karir, tentang orang yang berjuang untuk kehidupan, tapi memang beda latar belakang kayak gitu. Yang kelima, Moon Lovers of Scarlet of Yo gitu, pokoknya bahasanya kayak gitu ya, pokoknya itulah ya. Itu drama menyakitkan hati. Pokoknya aku tuh nonton drama itu tuh nyesek tapi asik gitu. Aku sampai rewatch sampai 3 kali untuk nonton drama itu. Terus yang keenam, The Uncanny Counter. Ini asik banget. Kayak jadi dia fantasi sih sebenarnya ini ya, fantasi kan, karena dia tuh kayak bisa nangkep arwah-arwah jahat yang ada di diri orang gitu. Menurut di drama ini, orang-orang yang membunuh, orang jadi psikopat itu karena ada jiwa jahat dan setan jahatnya yang ada di dalam, dan fungsinya para Uncanny Counter ini adalah ngebunuh si setan-setan jahat yang ada di diri manusia tersebut kayak gitu. Dan memulangkan mereka setan-setan jahat itu ke neraka gitu kan. Yang ke-7, Fight for My Way. Pemainnya adalah Park Seo Joon dan Kim Ji Won, artis cantik Kim Ji Won. Jujur aku nunggu banget drama dia selanjutnya karena cantik banget gila. Yang ke-8, Prison Playbook. Prison Playbook tuh dia filmnya dramanya tuh kocak, terus ada pembelajaran hidup juga karena Prison Playbook juga ini adalah penulis yang sama dengan Hospital Playlist dan Replay 1988. Jadi karakter filmnya itu penuh makna. Jadi di Prison Playbook juga penuh makna banget. Gimana? Ada nggak drakor yang udah pernah kalian tonton atau misalkan udah jadi playlist ya? Playlist yang bakalan kalian tonton dari drama-drama yang aku rekomendasiin. Komen di bawah, aku harus rekomendasiin apa lagi. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.